Itu yang nulis skrip biasanya siapa? Siapa lagi kalau bukan Ratu Bayang-Bayang. Bayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sager, dimanapun kalian berada. Kali ini saya sudah diserbu oleh banyak orang. Dari mana ini serbuannya? Nanti kita akan tahu setelah kita ngobrol banyak dengan mereka. Saya belum tahu siapa mereka ini. Yang saya tahu cuma yang samping saya ini nih, yang badannya langsing. Kita di sini mau ngapain? Akan babau. Entah kompak, ayo babau. Kita mau babau. Kita openingnya sekarang. Kita sekarang punya opening baru karena ada kami, jadi kita punya opening baru. Babau. Oh ya, tidak lupa, Jo. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah mau hadir memenuhi undangan Gerah Kreatif. Kita di sini mau ngobrol bareng. Ini kayaknya banyak hal yang ingin saya tanyakan terkait dari apa yang dilakukan oleh teman-teman semua nih. Yes. Ini ada Kampung Jengek. Oke, ini adalah tim-tim Kampung Jengek. Ini mereka semua yang terus eksis di dunia maya ya, dunia tak terlihat. Oh my god. Kayak oh my god, kayak ngomongin horor. Masih dunia Kayak horor banget sih. Oke. Sekarang kali ini sudah datang ya, ada Mami Doni. Oke, kemudian ada Tante Iko. Angkat tangannya dong. Hadir. Ada Mina. Hai. Ada A Febri. Halo. Ada Mama Endut. Hai, halo. Ada Winda. Halo. Dan juga ada Indri. Hai. Nah, di sini cuma dua orang yang ganteng ya. Kalau kalian milih saya yang ganteng, kalau penonton ini milih saya yang ganteng, berarti mereka picek. Tapi saya udah punya istri. Aduh, disebutin. Kamu sih jangan ya. Iya dong. Jangan kan saya dikenalnya ada bujang. Seperti itu. Ripuh antiman. Tapi kalau maaf jangan ya. Saya udah istri maaf kok tenang aja. Oke, selamat datang buat semuanya. Terima kasih sudah datang sekali lagi ya. Kali ini saya mulai mau ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya nih. Saya banyak tanya kan. Yes. Mami Doni dulu lah, karena memang Mami Doni yang bawa sini. Saya mau nanya nih sama Mami Doni. Nih, personil banyak ini nggak pusing apa Mami? Sebenarnya pusing banget ya, tapi memang karena kita ini profesi mungkin ya, kita jiwa mengayomi ya, berjalan seperti air mengalir. Bukan air yang lain. Air apa tuh? Air jangan merah. Merah yang Berarti selama ini nih, saat ini Kampung Jengek. Yes. Kan dari kemarin proyeknya gila, saya pikirnya Kampung Jengek terus eksis di dunia nih. Sampai saya ngeliat snap WA Mami Doni itu titiknya makin kecil gitu. Kayak online shop tuh. Masya Allah. Nah, setelah kita tadi kemarin ngobrol-ngobrol dengan Mami Doni, kemudian saya juga chatan WA ini ya. Iya. Tapi mohon maaf ya, nggak enak banget kalau saya sebutin chatan. Nah, buat Mami dulu nih, buat Mami dan nanti siapapun nanti mau jawab jangan saya kasih Mami dulu. Ada proyek yang saat ini sedang dibahas oleh Kampung Jengek yang sedang digarap. Kali ini Kampung Jengek dengan new talent, dengan pemain baru. Ini kita lagi menggarap cerita tentang prahara rumah tangga. Wih, Prahara rumah tangga. iya. Iya, memang persoalan yang klasik sebetulnya, cuma Iya. memang itu terus ada ya. Iya, apalagi di yang kita angkat ini di Kampung Jengek itu tentang mertua yang ikut campur rumah tangga anak. Nah, mertuanya siapa di dalam itu? Mertuanya siapa di sini yang jadi mertuanya? Ini Besti. Mama ini. Mama
dalam kekacauan di rumah tangganya Mina sama Febri. Bagaimana nih? Mami kan dapat peran itu dari Mami nih, dari Mami Doni, Mami Hindut ini punya peran itu. Ada kesulitan nggak nih meranin itu nih? Kalau kesulitan sih ya jelas ada. Tapi nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Karena sih. di rumahnya begitu juga. Iya sih, kan itu diangkat dari cerita Ya, emang iya. seperti itu kan. Jadi kita ceritanya emang real lah, bisa. Persoalan-persoalan yang Iya, dihadapi. benar yang digarap. Jadi di situ Mama Andut berperan sebagai mertua, orang tua ya, yang ikut campur tentang kehidupan rumah tangga anaknya. Jadi kan otomatis kalau rumah tangga udah ada ikut campur orang tua itu udah nggak bakal Tak endah. Tak enak. Iya. Beres. Demek, be. Demek. Demek. Bangun rumah tangga terus direcokan kumitoha eta Iya. moal beres demek. be. Nah, berarti kan ada persoalan lain nih. Saya pikir aktor-aktor mah harus tahu. Iya. Saya akan tanyakan pada aktor-aktornya. Oh, iya. Termasuk Kak Febri juga aktor ya? Iya. Di situ ya. Kak Febri sebagai apa? Sebagai suaminya Mina. Suaminya Mina. Oh, Iya. ini. Berarti mertuanya yang mana? Mertua Anak Mama Oh, anak Mama Andut yang ini. Iya. Yang ini Mina adalah menantu. Menantu. Kira yang disiksa. selalu teraniaya. Nah, ngomongin soal rumah tangga ini kan ide ceritanya dari mana dulu nih? Siapa yang mau jawab siapa? Ide ceritanya dari siapa nih? Siapa sih yang punya ide pertama kali untuk Ya siapa lagi kalau bukan Ibu bayang dong yang punya ceritanya. Oke dong. Tapi saya sebetulnya agak sedikit ragu kalau Mami Doni. Emang Mami sudah berkeluarga Mi? Dulu sama bapaknya anak-anak Baruncah ya. pernah barunjak juga. Jadi mencontohkan ya. Jadi Mami ngalamin ya? Aha. Apa sebagai menantu yang tersakiti? Iya, jadi pertanyaan itu Mami Iya. sebagai menantu, apa sebagai mertuanya? Sebagai menantu. Oh, sebagai menantu. Iya. Yang tersakiti. Yang tersakiti dulu sampai pernah nyokokan di toha. Tidak banget nih. Nanti bayangin aja jeng pemirsa jam 5 subuh mitoha nges Kesi kumak piring nges pun cabokan kear-kear. Kejam. Aduh, berarti Berkata. ide cerita itu kan sebetulnya tadi saya katakan tadi bahwa ide ceritanya kan sebetulnya klasik hal sepele yang ada di kampung ya. Iya. Memang rumah tangga ya semua saya pikir mengalami itu gitu kan. Pasti ada campur tangan si mertua biasanya. Ada yang berlebihan, ada yang ya campur tangan ketika misalkan nggak punya duit terus kemudian nggak suka sama suaminya atau istrinya gitu kan, menantunya lah gitu ya, suka ngomong, ketemu tetangga segala macam. Apakah itu begitu juga atau gimana? Mami kau pengen jawab deh. Ya intinya sih begitu ya, karena kebanyakan menantu mertua ikut campur sama menantu, karena juga tetangga ada yang senang ada yang tidak tadi iya. itu seperti itu. Jadilah kita sebagai kru kampung Jingek gitu ikut juga ikut tetangga ya yang pusing ngedengar tetangga sering cekcok apa gitu kan. Kita selalu ngasih saran sama menantu yang terbaik ini. Jangan sampai ada kejadian menantu yang mertua itu suka marahin menantunya, betul nggak? Karena memang banyak di kampung kita ya. Iya. Banyak sekali, banyak. Benar, mertua-mertua yang memang terlalu memusingkan anak-anaknya yang memang Kalau ikut campur gitu. Campur. Tapi Wi di sini itu ceritanya yang lebih Mami tekankan itu ceritanya kan Mama Endut ini kan punya anak Febri. Nah si Mama Endutnya ini sebagai mertua nggak mau anaknya nafkahin istrinya. Oh, banyak gimana? Iya. Jadi Mama Endut ini Maunya saya aja yang Yang nafkahin. Oh, ya itu. Gila nggak itu? Itu bener, masuk akal juga sih. No? Iya. Gila, tapi yang mertuanya matre kan? Ada juga yang punya prinsip begini. Ya. Nyokolain anak capek-capek kata Nah. kita udah punya rumah tangga, dia bukan ngurusin saya malah ngurusin Nah. istri. Oh benar, yang seberaya, semoga tidak. Bukan duit kok, bukan duit. Kalau Bukan. saya alhamdulillah, emak saya baik. Ah. Saya baik. Sayang. Emak saya mah ketika janganlah saya. Iya dah. Assalamualaikum. Wah, saya baik banget. Saya baik banget. Love you Tame. Jangan sebut nama. Nanti Oke, orang-orang tahu. pokoknya di sini itu ceritanya Mama itu
nekan banget ke anaknya, jangan kamu istri kamu jangan kasih uang, Ya, kasih istri pun kamu Nakal aja. batasi gitu ya. Sebulan cuma 300.000, jangan lebih dari itu. Tapi Mama Nut di situ mintanya makannya yang aneh-aneh, yang enak-enak gitu. Tuh, edan banyak. Edan kan edan. 80 ke emaknya, 30 Iya. ke anak. 20. Oh, 80 ke anaknya, 20 ke ini. Betul seperti Kan itu. itu Delapan kan puluh. terus Oh, 80 ke emak, Nah, 20 ke ini. gitu. Tapi kayaknya stres banget tuh punya mertua gitu ya. Stres Stres banget kan kerjaan nangis aja. Dan bahkan bukan hanya stres buat menantunya, saya pikir akhirnya kan, yang akan stres juga ada anaknya. Anaknya pasti stres pasti. Gimana ini sang anak? Nah itu ide ceritanya ide cerita itu kan mami yang cari ya, Iya. ya mami yang dapatkan itu. Kira-kira lagi ngapain nih kalau mami dapat ide cerita tuh karena mau lihat apa gitu? Kalau mami itu kalau lagi cari cerita itu lagi biasa, lagi nongkrong Terus menyimak gitu ya? Terus lagi dapat ilham begini, oh ya udah gitu, langsung aja. Berarti dari pengalaman orang mungkin bercerita. Ya bisa gitu. Akhirnya karena mami punya media, mami juga sebagai konten kreator, akhirnya Iya. itu menjadi sebuah peluang untuk menjadi sebuah cerita. Seperti itu. Nah, Minah sendiri sebagai peran menantu yang memang punya mertua demikian, apakah Minah sendiri merasa ada kesulitan dalam memainkan peran ini? Kan berarti kan harus menangis segala macam gitu kan? Kan tetap di sini genre filmnya bukan film serius kan, tetap apa? Komedi kan? Iya. Nah ini kan yang bikin sulit nih. Mina sendiri sebagai peran yang memang tersakiti, tapi bagaimana caranya harus masih tetap melucu gitu kan? Ada kesulitan nggak di situ buat Mina? Kesulitan pasti ada semuanya juga. Iya. Di mana letak kesulitannya kan harus melucu tuh. Minanya apa akan tetap Kadang harus dari melucu kan? ekspresi, terus dari teks juga kadang gimana sih Nggak terlalu apa? Dari dialog. iya dialog gitu nggak terlalu apal nggak terlalu langsung hafal. gitu. Itu yang menulis skrip biasanya siapa? Siapa lagi kalau bukan Bayang. Dialog itu langsung ya Iya. pas syuting maksudnya pas. tapi apa namanya poin pentingnya untuk Minah itu calakan, totalitas banget demek, totalitas banget. Syuting kalau kata mami di sini Minah harus pengen nangis sedih gitu terus. Benar. Deme. Nyata ada memang nyata. Belok beteng calakan lancar. Nah. Itu maksudnya calakan. Calakan. Lancarnya enggak dulu. Siapa yang belok? Belok beteng calakan lancar. Yang belok siapa? Yang belet mungkin yang bibirnya hitam. Ada Anta Iko itu kalau lagi syuting dialog itu bisa berpuluh-ribu tag, berulang-ulang tag. Aduh. Udah dong Ratu. Sampai memori habis ya. Gimana? Cerita yang terjatuhnya. Tadi aja kesurupan maut sih tadi kesurupan maut. Namanya ini. Pas beneran surban. Atau Keserupannya cuma pengen rokok. Oke. Berarti yang namanya aktor kan ya, tidak semua cepat menangkap kan, tidak ada juga yang memang agak lambat menangkapnya. Tapi ya itu menariknya di syuting gitu. Iya. Nah, ada nggak sih buat Kak Febri ini kayaknya cowok satu-satunya nih Iya. di sini ya. Kalau saya kan 2. Kak cowok. Ada merasa gini ya, merasa ketika Kak Febri harus bersaing acting dengan teman-teman yang lainnya sebagai perempuan, sedangkan Kak Febri satu-satunya laki-laki, ada perasaan ngerasa, kayaknya gue kurang ini, gak enak banget nih semua cewek buat cowok sendiri gitu. Iya, awalnya sih kayak gitu, kayak malu sendiri, cowok sendiri gitu ya kan. Jadi kayak, tapi hari demi hari kayak udah mulai terbiasa gitu, udah kayak akrab sendiri. Kalau Kak Febri dari mana asalnya? Dari Cikoa. Oh, cowok ya. Ya. Bukan Cikoa. Ciku. Cai kuok. Iya.
Pasir Kelame. Nah ini kalau KPB berarti ada masih ada rasanya ya. Iya. Kalau sama mami itu kan mami sebagai laki-laki. Hai, pemirsa, mohon disensor, Ya. mohon disensor. Maksudnya ada teman Temen mami. siapa? Oh berarti ya. Oh, ada dia. Satu laki-laki. Ada PRT. Oh, ada. Ada aja. Enggak kan kerja ya, Mama ya. Iya. Tadi ini PRT-nya. Pak RT bisa main juga. Bisa karaokean. Tapi nggak pernah main nggak? PRT mau menilai doang. Menilai doang, ya. Paling masak gitu. Tapi di sini lebih poin utama juga Mama Andut ini selain konten kreator juga, dia juga menjadi ibu RT. Keren kan? Iya. Tepuk suku. Ternyata kita sedang ngobrol sama operator desa. Tuh yang bersembako ke dia ya. Nah, sembako rata kan nggak ada. Boleh rata asal jangan diratakan. Betul. Boleh rata asal jangan diratakan. Rata. Antai. Oh, ante ya. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada perempuan cantik nih. Ada Kakak Indri nih, guys. Asik. Kakak Indri saya masih kok. Masih siapa? Satu. Nah, Tapi Kakak nggak Indri. minat. Oh ya, mungkin nanti mau Aduh. Ada. Iya, tapi kan lawan dulu hanya. Adik kakak. Siapa kata? Oke, ada Neng Indri. Saya mau serius nanya nih, buat nanya. Punya pacar belum? Serius. Udah. Udah punya pacar? Yang serius aja Oh, iya. tinggalin. Yang serius aja tinggalin ya. Siapa? Udah sangat naik tanda panah. Berat Besti. Kalau Kak Indri ini sebagai apa di kampungnya Kak Indri? Kak Indri? Kita sebagai tetangga yang kepo dan suka menggibah gitu. Kalau misalkan Maksudnya tim bebaung. iya di Tim bawah bebaung. iya yang suka menginfokan ya Gosip dia terhangat. iya Sama Winda juga. Oh, sama Winda ya berdua ya. Oke. Saya satu dulu nih. Indri dulu nih. Indri kan tadi bicara soal tetangga nih. Iya. Biasanya gosipnya sama Winda. Teh Winda. Oke. Nah, Teh Indri ini ketika dapat peran itu kan ini sebagai netizen ya. Iya. Netizen yang seperti apa sih yang diperankan sama Kakak Indri menurut Kakak Indri sendiri? Ya kayak menyampaikan opini tapi semacam dilebih-lebihkan gitu. Oh, berlebihan ya. Jadi Iya. hiperbola menambah-nambahkan. Iya. Kalau berarti kan yang suka bawa beritanya adalah Kak Indri. Iya, Nah, berdua. berdua bukan? Iya. Saya pikir yang bawa berita ini yang nerima adalah Kak Winda. Sama. Sama bareng-bareng. Tukang ngintip nih berdua nih. Iya, jadi kalau misalkan Ada yang ribut. iya, kalau misalkan ada yang ribut buru-buru kita datengin biar dapat infonya gitu. Oh. Kalau Muhammad lagi nyiksa ini kan menantu. Iya, kan suka kedengeran tuh suaranya kemana-mana ya, nantangin. Kita yang berita. Mau nggak sih lu main kayak begitu? Ada orang ribut, ada tonton. Tapi Ini realitanya persoalannya satu ini. Tidak akan ada persoalan Iya. kalau tidak ada tetangga. Iya. Itu ada persoalannya kan. Iya. Poinnya tuh. Tidak akan ada persoalan kalau tidak ada tetangga. Jadi intinya sayang ada orang lain. Iya. Kalau tidak ada orang lain, nggak bakal ini, nggak bakal ada gosip. Nah ke Mbak Windanya nih. Kayak jangan pakai orang Jawa. Teh Winda. Teh Winda. Iya. Teh Winda kan punya peran yang sama. Masing-masing peran Teh Winda dengan Kak Indri kan memang sama tuh, ada pembawa informasi. Tapi kan masing-masing punya karakter khusus dong. Karakter khusus bisa di tubuh, bisa cara bicara, bisa juga di dalam penjiwaan, karakter lah ya gitu. Nah, bedanya Kak Winda dengan Kak Indri itu apa? Kalau Winda cara bicara Cara bicara. yang ngegas terus. Contoh gimana gas? Contohnya nggak percaya gitu sama Indri. Mana sih? Mana sih kok
gitu ini. Nggak mungkin gitu. Nah, itu kan karakter Kawinda. Kalau karakternya itu gimana? Kalau misalkan Indri habis ngeliat Mina lagi disiksa, Binda, lihat ya si Mina lagi disiksa sama mertuanya. Jawab sama Binda. Iya. Kalau Winda mah tadi nggak percaya tapi akhirnya dikonsumsi juga. Iya, gitu. Tapi ngajak-ngajak yang lain gimana nih? Nggak seru cuma ngegibah berdua. Cari orang lain. Ya, cari orang lain buat ngegibah gitu. Nah ini posisi berarti kan di sini cuma saya pikir kalau yang lain perannya nggak terlalu ini ya. Tahmina ini yang kesulitan dia harus memerankan gimana caranya kan kesedihan tuh harus kena. Iya. Ketika misalkan dianya terlalu banyak melucu juga kan efek yang didapatkan oleh penonton pun tidak dapat gitu kan. Iya, betul. Gimana caranya dia harus kena banget siksaan bahwa dia juga kasihan banget gitu ya. Ada sisi itu ya tapi sisi lain dia harus tetap humor gitu. Nah itu berat banget buat Kamina gitu ya. Nah Kamina ada cara-cara khusus nggak sih buat dari Kamina yang memang dilakukan itu buat agar misalkan tadi nangis dan lucunya bikin ada dipisahkan nggak sih? Dipisahkan ketika misalkan lagi sedih nih, tiba-tiba ada frame di mana ada adegan yang harus lucu gitu dari kata atau dari apa? Biasanya ada ya? Beda ya. Ada dialog juga kan. Ada dialognya. Misalkan harus suruh nangis, coba nangis. Nyata nangis. Terus Kayak beneran nangis. misalkan Padahal kurang kenceng tapi emang maksudnya enggak ngapal dialog tapi pakai gimana sih ke hati gitu. Main Rasa jadi karena kata-kata itu lahir dari rasa. Iya. Kata-kata karena saya pikir sebagai aktor juga teman-teman ini karena walaupun dialognya cuma sedikit tapi kalau misalnya pikiran hati kita yang nggak masuk nggak bisa, tetap nggak bisa. Kalau misalkan kitanya fokus maksudnya gimana sih kalau misalkan disuruh ngomong gini fokus gitu maksudnya ke tujuan apa gitu maksud tujuan dialog itu. Tapi kalau emang gimana sih nggak masuk ke hati mah ya nggak bakal enak gitu ketika acting juga. Iya emang kalau belum masuk nggak bakal enak. Dialognya ketika disebutkan ya Ada anak kecil. saya cuma satu nih yang belum tahu karakternya di Kampung Cengek ini yang soal gibah tetangga ini nih. Tante Ikok nih, sebagai apa nih Tante? Ya Tante Ikok sebagai tim babaung. Tim babaung tuh masuk ke dalam ini? Iya, masuk ke dalam Winda, suka marahin Winda. Bangsat jauh ngegerosin saya. Jadi berarti kan itu mah kontranya. Iya. Kontranya. Jadi si ini tukang gosip, ini yang suka ngomelin. Tapi Iya. akhirnya gosip lagi ya? Enggak ikut ngegosip lagi. Oh, nggak ikut ngegosip juga Iya. gitu ya? Saya pikir Tapi dia kadang-kadang suka labil, kadang-kadang suka ikut, kadang-kadang suka menang-menangin ini. Iya. Gosip-gosip Karena ini. jadi saya ini mau apa karena dia itu memang dekat sama ini? Dalam itunya. Enggak, dia mah gampang kan dia Besti, tidak ada yang besti, besti katanya. sama Mandut. Dia kan suka ini Janjinya gimana? ikut-ikutan ke sini nih. Nanti Mama Lut kok siap bela aing baik ke siapa yang dibeli rokok. Tapi enggak kan? Jadi dia memang Dia kayak- kayaknya kesana kesini aja. Kayak Parasit lah. Asik ya Iya, perasaan. gitu. Kayak dia kesini oke, kesana oke, Iya. ternyata ada ini. Sering ada sogokan dia mah. Itu karakter kita banget ya. Kita banget. Maksudnya di Kebanyakan secara fakta dunia ya. Iya. Dunia. Kan kita kalau bicara soal film kan berarti ini fiksi kan. Fiksi rekayasa. Rekayasa. Tapi kan rekayasa itu tidak mungkin semerta-merta ada. Kalau Iya, ada fakta iya, dunia. iya, iya. Nah, dan fakta dunia kita refleksikan menjadi sebuah Iya, film betul. luar biasa. Semangat. Oke, selanjutnya nih. Kita tadi udah ngomongin soal bagaimana sih actingnya segala macam. Nah, saya kembali pengen membahas soal di balik layarnya. Di balik layar. Tadi kan udah disebutkan juga yang ada yang katanya, ini mah calakan, ini mah belak calakan lancar. yang tadi sudah disebutkan bahwa yang sering lupa dialog apa ini gitu ya. Sering lupa dialog. Ada nggak di sini yang suka kalau syuting itu telat? maminya sendiri.
ketika itu saya sebutkan langsung muncul kemana pun. Langsung. Jangan kompakan ya. Oke, tunjukkan. Langsung muncul barengan, jangan kompromi dulu. Iya. Nah, tadi kan yang sering telat. Selanjutnya, siapa sih yang kalau syuting, kalau tag-nya salah dan suka marah-marah? Marah-marah siapa? Nih. Memori penuh. Oke. Memori penuh. Sekarang gini. Durasi. Sekarang gini, yang selanjutnya. Siapa yang kalau syuting tiba-tiba suka ngeganggu syuting? Indri. Enggak sama, Dina juga sama. Dina juga sama. Iya, Teh Wina. Kalau misalkan dia lagi ngetek dia suka senyum-senyum kan? Dan dia juga joget. Iya. Jangan suka kartu. Kayaknya seru lah. Hah? Gak seru lah gitu kan. Lambat jawab. Lambat. Nunjuk gitu kan. Loading dulu. Loading dulu biasa. Oke, berarti Kak itu proses apa? Kan ini kampungnya New Talent. New Talent ya. New Talent ini kan udah berapa bulan nih? Kita baru kurang lebih sebulanan lah baru berjalan. Oh, wajar tadi ketika nunjuk belum begitu. Iya. Wajar. Sekarang baru sebulan. Itu sebulan. Nah, ada apa nih Mi dan teman-teman semua? Harus ada new talent. Ya mungkin talent-talent lamanya pertama udah beranjak dewasa, jadi mungkin memerankan peran mereka masing-masing malu karena percintaan juga mungkin ya namanya ABG gitu ya. Jadi memang tidak semuanya sih, ada beberapa, cuman kalau hanya beberapa gitu sayanya memberikan dialog itu juga susah. Dan kalau membuat cerita, masa kita bikin cerita satu judul ada pemeran 3 orang, gimana dong? Makanya udahlah daripada itu kita Mami sendiri kemarin search talent dan akhirnya dapat mereka ini. Gitu. Jadi new talent karena itu ya. Iya. Kenapa Mami tidak berpikir untuk dibikin 2 project gitu? Kayak misalkan satu media tapi 2 project, kayak misalkan ini jalan ini jalan. Apakah karena kesulitan untuk membuat cerita atau gimana? Iya. Sudah banget ya. Iya, mereka tinggal main. Sedangkan Mami harus memikirkan cerita, harus ini besok seperti apa, bagaimana gitu. Siapa Mi? Selain Mami sendiri kan tadi, siapa sih yang di antara teman-teman ini yang berkontribusi untuk menyumbang ide cerita? Gak ada. Nggak ada. Baru kemarin mau diwacanakan, nanti kasih input dong buat ibu bayang-bayang nih cerita gimana, tapi nggak mudeng kayaknya. Belum ya. Karena tadi gini, karena tadi mungkin baru ya. Kalau yang kemarin karena banyaknya anak-anak, mungkin ya wajar sendiri juga. Kalau yang baru ini saya pikir, saya yakin Mami akan makin kuat kalau teman-teman ini semua kuat. Iya. Dan mungkin cerita juga akan makin kaya karena saya yakin teman-teman yang ini sekarang sudah dewasa dan bisa mengambil intisari cerita. Nah gitu. Jadi supaya ada feedback ke maminya Ya, gitu loh. Dan kemungkinan saya pikir dengan adanya new talent ini ngelihat dari semangatnya, optimismenya dan percaya diriannya bisa lebih daripada yang kemarin sebetulnya. Tinggal bagaimana tim ini bisa kuat gitu. Iya. Nah, pernah nggak sih Miss selama sebulan ini ada perselisihan? Belum ya. Jangan ada. Sampai ada perselisihan. Jangan sampai ada perselisihan soal apapun gitu ya. Yes. Mau itu bicara soal materi apapun, pokoknya itu mah nomor sekian. Yang penting kita berkarya dan kita dapat menghibur. Jawabannya jangan ada dusta di antara kita. That's right. Orek tempe. Nih, ngomong-ngomong, tim ini kan baru sebulan nih, baru sebulan lahir. Kalau dari komen dari netizen yang memang melihat ada perubahan, pasti ada dong. Ada yang komen-komen. Apa sih komen-komen mereka ketika ada pergantian new talent dan juga responnya positif atau negatif gitu? Kalau respon dari netizen, karena ini film kita
belum tayang di channel Kampung Cengek, belum. Kita masih menunggu rilis, baru tayang di channel Frontal Media. Ya. Dan kalaupun di Frontal Media ada yang menyebutkan Ante Iko ini Gambarannya apa? gambarnya Abang setelah dewasa. Karena memang suaranya dahsyat. Ya. Pembela dagang. Terus ada lagi apa gitu? Dan ini kita lagi naik serta viral-viralnya di TikTok. Iya, TikTok. Kan akun TikTok sekarang lebih viral. Iya. Biasanya kalau di TikTok itu memang cuplikan dari film atau memang TikTok itu? Enggak, kalau di TikTok itu kita kadang ngambil cuplikan dari film kita yang baru tayang, kadang kita bikin konten secara secara sengaja. Base dialog biasanya. Base dialog kita masukin biasanya. Biasanya nih, kalau ada nggak sih di setiap orang tuh karakter yang memang ditanamkan untuk base dialog di TikTok tadi? Kalimat apa yang biasa disebutkan? Kalimat apa? Mamandut. Ini gimana? Berdua. Contohnya gimana? Apa yang ngambil dari film, maksudnya kan kan anaknya Mamandut nih. Ya pasti gitu kan. Terus dia ambil, kemudian langsung dia apa kata Mamandut kalau mau sama anak gua? Lu buat lu cewek-cewek, kalau lu mau nikahin sama anak gue, lu harus bawa uang 500 juta. Gila nggak? Mana ada sih yang mau bawain uang laki-laki? Tapi memang kondisinya nih saat ini sudah begitu. Iya. Kita Kebalik. saya mohon tidak ada yang menyebutkan nama PT. Oke, Iya. saya akan menjelaskan. Di Jawilan dan sekitarnya Cikoja lah, Cikandir, Rangkas Bitung, Jawilan gitu ya, dan lain-lain, banyak sekarang pekerja perempuan. Iya. Memang pabrik itu sekarang membutuhkan perempuan. Gitu kan, ketimbang laki-laki. Nah, ini mungkin akan menjadi new situasi gitu. Iya. New situasi saat ini masih dalam kondisi laki-laki yang menafkahi, masih dalam kondisi laki-laki yang memang membawakan uang untuk menikah, gitu kan. Apakah akan terjadi nanti ke depan, kita nggak tahu, mudah-mudahan ketika ke depan ini video ini masih ada, ternyata melihat video kita, dulu pernah ada yang Mami Doni lah yang bicara soal bahwa laki-laki dibalikin, yang bawa uang adalah perempuan. Itu luar biasa banget, saya pikir. Nah terus, apakah memang ide cerita itu Mami ambil dari situasi karyawan pabrik? Sebelum Uwi ngomong itu, Mami tadi mau ngomong gitu. Iya, itu ngomong aja. Iya, maksudnya karena sekarang itu memang PT dan semua pabrik itu membutuhkan karyawan perempuan. Karena berpikir, emang yang saya dapat itu perempuan apa laki-laki? Iya. Tapi kenyataannya kan realnya itu pabrik-pabrik semua menerima loker dibutuhkan perempuan. Laki-lakinya kapan? Laki-laki terus ngapain di rumah? Gitu loh. Nemprak. Itu juga yang saya suka dari ide-idenya Mami Doni. Itu kadang-kadang kan orang-orang ini penonton di kita ini banyaknya nonton filmnya Mami Doni ya buat ketawa gitu. Padahal ada sisi positif. Ada pesan moral yang disampaikan ya tadi. Kalau kita misalkan bicara soal perempuan menafkahi segala macam, itu kan Mami Doni bicara tidak mungkin semerta-merta ada. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Makanya saya sebutkan atau makanya saya tanyakan. Gitu nih. Nah, Mi, itu kan bicara soal ada kritik berarti kan? Kritik untuk ini. Ada nggak sih kritik tajam untuk pemerintah, untuk apapun yang ada di film ini nih? Yang kita paling itu kita menekankan soal bahasa aja sih. Bahasa kadang-kadang setiap orang yang menonton nggak orang luar ya, karena dari sahabat-sahabat mereka aja tergantung kadang berucap seperti, ibu nggak mau nonton filmnya, bahasanya terlalu kasar. Ada apa sih dengan bahasa kasar ini gitu loh? Kalau mau bahasa ya saya pikir gini, jangan pernah mengatakan bahwa ini bahasa kasar atau bahasa halus. Karena semua bahasa memang itu ada penggunanya, gitu ya. Nah, kalau bicara bahasa halus ya itu Jawa Barat. Banten atau begitu bahasanya. Bahasa Banten ya begitu gitu, beberdagan gitu. Kalau kita bicara soal etika, biar bicara segala macam, memang oke, kalau kita bicara etika. Tapi kita bicara pelestarian bahasa itu yang penting. Seperti itu. Makanya saya masih tetap setuju dengan konten-konten yang video. Setuju. Pelestarian bahasa kan kalau kita tanya
misalkan cowok lewat, Badeka mana? Oh Bandung. Tapi kalau kita tanya, kemana dia? Oh Banten nih, Banten nih, bakal ledakan. Iya gitu. Bukan soal sopan enggak? Iya. Kalau justru dengan mami menanya aja ke orang yang lewat tadi itu udah sopan. Iya. Tanya. Ya tapi kan karakter kembali. Yes. Kemudian selain bahasa juga nih, apa yang saya suka ya tadi bahasa dari bahasa mami yang saya pikir harus pertahankan karena kebayang. Saya yakin generasi saat ini tidak pernah mendengar kata babau. Iya. Apa sih babau? Karena gitu. mami aja ngomong nih. Iya. Dan teman-teman program media ataupun kampung jengek sehingga akhirnya teman-teman anak muda sekarang nih tahu bahkan anak kecil tuh tahu babau itu artinya itu. Gitu. Oke, nih ini adalah saya belum bilang terakhir ya. Nanti terakhir kayak mami dulu nih enaknya. Saya pengen tanya juga ke semua new talent ini. Kenapa sih mau gabung dengan Kampung Jengek dan apa sih harapan teman-teman semua mau gabung dengan Kampung Jengek? Saya pengen dari Mamah dulu nih, Mamah Ndut nih. Mama gimana? Kalau dari saya sih sebenarnya dari dulu juga kalau ketemu dia nih, Mami Doni, tolong dong, Mama tuh pengen main film, dia cuek-cuek gitu. Oh tadinya fans lah. Iya, fans emang dari ketemu di mana aja tuh, sering ketemu di pom bensin juga dia cuek aja gitu. Kok gini amat sih Mami Doni gitu kan? Ya mungkin sekarang kan bisa gabung, alhamdulillah banget gitu. Jadi kan bisa eksis Mama Dut. Emang pengennya sih begitu, emang jiwa manusia emang pengen eksis lah, pengen punya kegiatan memang ini. Dan harapannya? Ya harapannya mudah-mudahan untuk kedepannya di film-film kita ini lebih maju lagi, lebih sukses lagi dan lebih baik lagi. Dan disukai orang banyak penonton gitu. Oke, selanjutnya saya dari yang muda dulu, yaitu Kak Indri. Ya Kak Indri, gimana Kak? Nah, jadi pengen kan awal pertama kayak tadi ikut-ikut si kakak doang syuting, cuma nemenin doang. Tapi pas kenal di lokasi syuting itu sebenarnya asik, seru-seru, teman-temannya kompak, terus rasa kekeluargaannya itu dapat banget, kayak susah seneng bareng-bareng, kayak pas syuting di Walungan gitu kan, hujan-hujan, ya banyak lah intinya, banyak cerita banget di keluarga. Harapannya apa? Harapannya sih pengen lebih kompak lagi biar sukses bareng-bareng. Semoga yang lihat juga jangan memandang cuma bahasa kasarnya dong, tapi ada pesan moralnya juga. Pesan yang disampaikan. Iya. Oke, selanjutnya Kak orang tersakit ini, Kak Mina. Gimana? Kenapa mau gabung nih Kak Mina? Harapannya apa sih? Kan situ disakitin terus di sini. Pertama karena dulu suka sama Mami Doni, seneng. Pacaran aja? Akhirnya gabung, akhirnya ikut gabung. Okay. Terus harapannya apa? Iya harapannya semoga sukses. Kan jauh dari Kopo, iya. Jauh dari Kopo. Karena senang hobi, senang, iya benar. Beda kecamatan. Iya benar. Karena senang sama Medoli tadi ya kemudian. Iya. Tapi pas udah syuting senang, maksudnya seru, maksudnya sama teman-teman biasanya kan. Ya pokoknya dia intinya tadinya sering hanya melihat aja di YouTube ataupun di media sosial lainnya, tiba-tiba kapan ya gue bisa gabung di situ? Emang pas abis syuting maksudnya lebih banyak pertemanan sama satu sama lain, iya. Yang tadinya jadi kenal gitu. Harapannya semoga semakin sukses, semakin banyak dikenal orang, semakin diterima di masyarakat ya, gitu kan. Kan apalagi ini tantangannya new talent ini adalah jangan sampai dengan ada pergantian ini malahan jadi malah jelek. Iya. Gitu kan. Tantangannya itu. Iya. Kalau lebih bagus sih ya oke. Tapi kalau lebih jelek daripada yang kemarin itu persoalan. Iya. Gitu itu makanya kita lagi bertransisi. Iya, transisi itu makanya itu harus bisa. Kan kemarin tuh anak kecil itu punya karakter masing-masing kuat. Iya. Nah, ini yang harus tantangan buat kamu ya new talent gitu ya. Oke, selanjutnya nih ada tante pengal nih. Tante Iko. Oke, gimana Tante Iko?
Iya. Kenapa sih mau gabung dan apa harapannya Tante? Mau gabung karena ingin memajukan film-film kita, mengisi kekosongan Kampung Jengek gitu ya. Terus pengen membangun apa? Daerah lah ya. Iya, daerahnya gitu. Daerahnya apalagi sekarang gua syuting kan pindah ke rumahnya Iko, Tante Iko. Harapannya apa Tante? Harapannya mudah-mudahan kekompakan kita lebih kompak lagi gitu. Lebih penontonnya lebih ribu-ribu gitu ya. Lebih banyak viewers yang menyukai. Iya, Oke, selanjutnya saya pengen ke Teteh Piran. Nah, ada Teh Winda. Teh Winda gimana Teh Winda? Tadinya Winda itu malu-malu orangnya. Sekarang mau Ya. tahu. Berhubung di lingkungan Winda ya, pengen nyoba, gak taunya ketagihan. Makanya jangan coba-coba. Anak-anak kok coba-coba. Kayaknya asik, seru gitu. Asyik. Harapannya apa Teh? Harapannya semoga lebih kompak lagi, terus bisa ketemu mami terus tiap hari. Semoga sukses aja. Semoga kita sehat-sehat. Semoga kita sehat selalu beli. Iya, semoga sehat. Oke, ada terakhir Kak Febri. Kak Febri, Semangat. kenapa mau gabung dan apa harapannya Kak Febri? Situ kan cowok. Iya. Nah, ini cewek semua nih. Nih, kenapa Febri pengen gabung di Kampung Jengek ini? Febri sendiri orangnya kayak seneng, kayak kesenian gitu. Kayak seneng, kayak hobi aja gitu. Jadi pengen jadi aktor, pengen banyak yang kenal gitu. Jadi seneng aja gitu lah sama kesenian gitu. Oke, harapannya apa berarti? Harapannya biar bisa jadi YouTuber nomor 1 lah di Banten. Amin. Oke, Kampung Jengek. Kerja sama Bandut ya. Saya pikir itu harapannya sudah menjadi fakta. Iya. Dia Mami menjadi YouTuber yang terbaik memang di Kampung Jengek itu, dan saya pikir bukan di Banten. Iya. Jawa Barat udah tahu semua. Iya. Saya pernah ngajar dulu di Depok, kayak ceritanya gimana. Iya. Pernah di Depok kan dulu, pernah kerja di Depok. Dan itu teman-teman saya nanyain, ini yang namanya Kampung Jengek di mana sih? Di Banten itu. Berarti kan udah keluar Iya. juga, dan banyak mungkin kan. Dan ternyata yang nanya bukan hanya sebatas seorang orang Depok itu, dan banyak juga dari daerah lain. Karena suka WA saya teman-teman di luar. Nah, kalau buat Mami saya nggak perlu tanya kenapa mau gabung di sini, tapi saya perlu tanya juga harapannya dengan new talent ini apa sih? Kalau dari harapan ya, walaupun Kampung Jengek ini mau 10.000 kali ganti talent atau ganti pemain, tetap kan Kampung Jengek itu punya Mami Doni. Iya. Dan harapan Mami ke depan itu semoga pemainnya itu semakin kompak. Amin. Makin konsisten. Dan semoga nanti kita dikontrak sama PH Produksi House dan menjadi aktor serta artis terbaik di Indonesia. Jadi biar keluar dari Mami Doni manajemen itu menjadi cerdas dan pintar. Oke, itu ya harapannya. Dan saya pikir itu bukan ngomong asal bunyi ya. Semua orang punya harapan, semua orang punya mimpi, karena lebih baik mati daripada tidak punya mimpi. Ada orang mengatakan gitu, lebih baik mati daripada tidak punya mimpi sama sekali. Dan mimpilah hari ini, maka kamu esok hari akan hidup. Nah, gitu ya. Berarti dengan adanya Kampung Jengek new talent ini, Mami Doni punya harapan baru, dan teman-teman juga bisa memenuhi harapan-harapan tadi yang disebutkan, ya. Oke. Buat Mami deh, terakhir nih, ada nggak sih yang ingin disampaikan buat aktor-aktornya maupun buat penonton semuanya? Kita closing statement buat Mami. Ya, untuk para pemain, para aktornya dan aktrisnya, supaya pertama bertanggung jawab, kedua memperdalami karakter masing-masing. Intinya
kalau mereka tidak tanggung jawab, hanya datang sebatas syuting dan tidak memikirkan karakter, itu pun bisa menghambat proses syuting gitu, Wi. Jadi apa yang Mami mau ini, semoga adanya Kampung Jengek New Talent ini bisa mendobrak khususnya bagi desa Mami sendiri menjadi harum gitu di mata orang lain, terutama di desa yang lain, karena untuk mewujudkan sebagai desa digital. Oke. Nah, terakhir saya minta Mama Endut nih, silakan. Tadi kan closing statement udah nih, Mama Endut. Coba kalau mau nonton ini di mana sih? Silahkan ini kan promosikan. Iya. Untuk teman-teman Tonton Geraha Kreatif, kalau mau nonton film kita ada di channel Kampung Jengek, Harenong TV dan Frontal Media. Oke, sahabat Geraha Kreatif dimanapun kalian berada, setiap manusia bisa berperilaku jahat, bisa juga berperilaku baik. Manusia kalau baik saja bukan nabi. Manusia juga kalau jahat saja bukan setan. Manusia punya dua sisi, baik dan buruk. Berlakulah baik buat sesama manusia, karena kebaikan adalah sesuatu yang diharapkan semua manusia. Kemudian mereka punya mimpi, mereka punya ambisi, mereka saat ini sedang mencari jati diri. Babaung TV. Babaung TV. See you tomorrow.